Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, yang dikaruniakan kepada kita. Salawat beriring salam, tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkannya untuk kekasihnya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ibadah puasa 1444 Hijriah. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan suatu tema, Marhaban ya Ramadan. Pada suatu hari di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, antara lain sabdanya, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur, famarhaban bihi wa ahlan, ja'a syahrus siyam bil barakati fa akrim bihi min zairi huwa atin." Rawahu Tabrani. Artinya, Sang Ramadan datang mengunjungi kalian. Ia adalah penghulu segala bulan, maka ucapkan kepadanya selamat datang. Dia adalah bulan puasa yang datang membawa keberkahan, maka muliakanlah tamu yang datang itu. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut dapat kita memahami bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Dia digelar oleh Rasulullah dengan 3 gelar. Pertama, gelar sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Yang kedua, digelar sebagai Syahrus Syam atau bulan puasa, bulan pengendalian. Yang ketiga, digelar oleh Rasulullah sebagai Zair, tamu yang harus dimuliakan. Kaum muslimin, ketiga gelar tersebut ketiga gelar tersebut menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan itu. Jika kita maknai ketiga gelar tersebut, dapat kita berikan ungkapan sebagai berikut. Pertama, gelar yang disandang Ramadan sebagai penghulu adalah ibarat seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin biasanya dihormati oleh pengikutnya, maka Ramadan itu perlu dan harus dihormati. Yang kedua, gelar yang disandang Ramadan sebagai Syahrus Siyam, bulan puasa atau bulan pengendalian diri, menggambarkan bahwa umat Islam adalah umat yang dapat mengendalikan dirinya, apalagi pada bulan Ramadan tersebut. Yang ketiga, bahwa gelar yang disandang bulan Ramadan sebagai zair atau tamu menggambarkan agar setiap umat Islam harus pandai menghormati bulan Ramadan, sebagaimana layaknya menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Nah, bagaimana caranya menghormati atau menyambut bulan Ramadan itu?
Ramadan sebagai bulan penghulu, bulan pengendalian diri dan sebagai tamu, hendaklah kita sambut dengan cara terhormat, cara yang luar biasa, bukan dengan cara biasa-biasa saja. Yang pertama, bersihkan rohani dan jasmani kita dari yang mengotorinya. Rohani dibersihkan dengan saling bermaaf-maafan, hilangkan sifat iri dan dengki. Jauhkan sifat dendam, kikir, sifat angkuh, sombong, tinggi hati, dan mau menang sendiri. Jauhkan itu. Sedangkan jasmani dibersihkan dengan memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Biasanya menjelang Ramadan ini masjid-masjid dibersihkan, musala-musala juga dibersihkan, tempat kita beribadah. Dan tidak kalah pentingnya adalah membersihkan tubuh kita sendiri dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, tumbuhkan prinsip pada diri kita masing-masing dengan tekad bebas dari larangan-larangan agama seperti merokok, makan, minum, tempat-tempat maksiat dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagai umat Islam, tidak pantas rasanya bila terlihat di siang hari Ramadan merokok, makan, minum, dan tidak pantas pula membuka restoran atau warung nasi di siang hari Ramadan secara terbuka di tempat-tempat umum. Dan juga tidak layak membuka tempat-tempat maksiat atau berkeliaran di tempat-tempat maksiat tersebut, baik siang maupun malam harinya. Jika umat Islam tidak mengindahkan persoalan ini, maka bagaimana mungkin umat yang lain akan menghormati umat Islam? Sementara umat Islam sendiri tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Yang ketiga, bekali diri menjalankan puasa Ramadan dengan 4 bekal yang harus dipersiapkan. Apa bekal yang 4 itu? Pertama, ilmu. 2, iman. Yang ketiga, ibadah. Dan keempat, ikhlas. Ilmu adalah sebagai pedoman agar puasa yang dikerjakan sesuai dengan syariat. Dan dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang sah dan mana yang batal, sehingga puasa kita tidak sia-sia. Oleh sebab itu, bagi yang lupa, ingat kembali dengan membaca dan bertanya kepada ahlinya, itu adalah ulama. Bagaimana Allah katakan, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Persoalan agama, bertanya kepada para ulama. Karena ilmu itu sangat penting, karena itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam syairnya, "Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya." Ilmu adalah pertanda segala pujian. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Itu yang pertama. Persiapan yang kedua, bekal yang kedua adalah iman, yaitu ma'rifah bil qalbi wa qulubuhum bil lisan wa amaluhum bil arkan. Iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, dan dikerjakan dengan perbuatan. Keyakinan yang sungguh-sungguh yang terpancar dari hati sanubari terbukti dengan kata-kata dan amal. Ibadah juga membuat baik budi pekerti. Kalau budi pekerti seseorang sudah tidak baik, seperti tidak punya malu, maka itu perantara imannya yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La imana liman la haya'a lahu." Tidak beriman
seseorang yang tidak punya malu. Bekal yang keempat adalah ikhlas. Adalah niat berbuat karena mencari ridho Allah. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, luruskan niat agar Allah cinta dan sayang kepada kita. Sedangkan amal adalah bukti dan pembuktian bahwa kita orang yang berilmu, beriman, dan ikhlas. Tanpa amal, maka ilmu, iman, dan ikhlas tiada berguna. Oleh sebab itu, beramallah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini dengan ilmu, iman, dan ikhlas, sebagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Tumbuhkan kegembiraan. Selain itu, tumbuhkan kegembiraan datangnya bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabas sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatas syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurrima." Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagai bekal kita di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan, pertama, gembirakan hati menyambut bulan suci Ramadan karena membawa keuntungan yang sangat hebat. Yang kedua, hormati bulan suci Ramadan agar kita menjadi terhormat pula. Dan yang ketiga, ingatlah kedatangan Ramadan hanya sekali setahun. Jangan disia-siakan, belum tentu Ramadan berikutnya akan bertemu dengan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.